Oke guys, balik lagi di podcastnya Aunty Kamel Petir. Nah kali ini bintang tamunya menarik banget. Kisah perjuangan seorang ibu yang lagi berjuang karena akte anaknya dipalsukan. Nah, welcome Mbak. Halo Kamel Petir. Ya, ini masih bisa senyum ya. Padahal tadi udah mumet banget ya. Hari ini habis sidang ya, sidang mediasi. Aduh, kalau saya tuh kalau udah cerita tentang perjuangan seorang ibu, pastinya itu kayak melelahkan dan juga menguras tenaga, pikiran, hati, batin, segalanya ya. Dan gimana sih awal mulanya perjuangan ini gitu berlangsung tahun berapa, penyebabnya apa sih sedikit? Oke Bu Kamel. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk speak up di podcast Kamel Petir. Saya support karena luar biasa loh guys. Perempuan speak up itu sulit. Iya. Mungkin saya mewakili dari beberapa atau banyak kasus-kasus di luar sana ibu-ibu yang tidak bisa vokal. Tapi mungkin di sini saya speak up di atas human race atau kemanusiaan, terlebih antara ibu dan anak ya. Gitu, makanya sampai ada organisasi perlindungan ibu dan anak. Oke, kembali lagi kepada pertanyaan Ibu Kamel Petir, asal muasal atau kronologi bagaimana saya mengetahui hal ini semua. Berawal dari anak kedua atau putra dari hubungan saya dari masa lalu. Jadi Mbak Utami ini punya mantan, ya kan? Nah, namanya si X itu lah, inisial aja. D. Oke, si D ini. Nah, Mr. D kebetulan beliau pria berkebangsaan Skotlandia yang tinggal di Indonesia. Yang tinggal di Indonesia dan bekerja juga ya. Nah, itu anak kami bernama David Jordan. Mendaftarkan diri ya, registrasi sekolah. Karena kan memang pertimbangannya adalah anak berkebutuhan khusus itu tidak boleh sampai tidak ada kebutuhan edukasinya. Nah kebetulan mungkin karena saya stop terapi pada momen itu, berhubung karena si mantan tidak pernah menafkahi lagi, akhirnya saya survive sendiri. Nah itu aku sempat cut anak terapi selama 3 bulan. Nah selama 3 bulan saya cut itu tidak membuahkan hasil yang bagus sebenarnya, karena anak berkebutuhan khusus atau autistic spectrum disorder sangat membutuhkan edukasi. Nah akhirnya dengan daya dan upaya saya sekolahkan anak tersebut dan alhamdulillah puji Tuhan mendapat sekolah atau TK lokal yang which is ada guru pendamping di situ. Nah seperti biasa Capsek atau kepala sekolah menanyakan kartu keluarga. Jadi gini guys, dengan D ini si mantan dapat 2 anak. Ya, gitu ya. betul. Anak yang kedua itu agak berkebutuhan khusus, namanya tadi David Jordan. Dan yang pertama Nicole Georgina. Saya nggak mau sebut nama family name-nya. Iya. Oke. Nah lalu balik lagi kepala sekolah seperti biasa menanyakan sebagai administratif murid TK se-Bogor atau se-Jawa Barat momen itu. Nah akhirnya saya lakukan dan dengan apa adanya saya kasih. Tapi di sini ada cerita sebelum saya kasih kepala sekolah. Di sinilah tabirnya. Pada saat saya laporan di Kelurahan Sukaraja yang which is jadi zona area di mana kami tinggal, di Sukaraja tersebut kami report laporan bahwasanya saya baru cabut domisili nih. Kebetulan kan emang saya kan lama tinggal di Jakarta 29 tahun ya, gitu kan, hijrah dengan suami yang sekarang. Dan cabut domisili dan zona ada di sana, di Kelurahan Sukaraja. Nah akhirnya jadilah apa adanya yang which is nama kan anak biologi saya total 4. Nah which is hanya bisa ditarik 3 nama saja. Yang tidak bisa ditarik itu adalah yang namanya Nicole Georgina itu anak pertama atau kakak kandung dari David Jordan. Anak pertama. Itu ya yang diperjuangkan ini sekarang. Kenapa tidak bisa ditarik? Ya kan? Karena ditemukannya nomor induk kependudukan baru.
Nah, saya coba minta tolong telusuri lebih dalam lagi. Akhirnya ada di zona, anak tersebut ada di zona Tangerang Cikokol. Wah, ini mah firasat buruk. Hati seorang ibu nih sudah, ya saya rasa di seluruh dunia 99% Bapak jarang meleset kalau hati ibu. Hati saya jujur nggak enak pada saat saya mengetahui itu. Nah, ditelusuri lebih dalam lagi, akhirnya mendapatkan suatu informasi bahwasanya saya harus bergerak ke Cikokol, ditunggu di sana di Dukcapil oleh petinggi di sana yang which is kepala divisi bagian akte dan kartu keluarga. Mungkin instansi tersebut merasa ada kejanggalan dan kekeliruan dalam pengesahan administratif anak Nicole. Nah, kami dipanggil juga. Gayung menyambut lah bahasanya gitu. Ya udah kami datang ke sana dengan saya dengan suami. Akhirnya setelah melakukan some of interrogation ya, misalnya saya menginterogasi mereka dan mereka pun juga kooperatif, mereka bersikap kooperatif jujur aja, membuka semua dokumen karena saya berhasil mengutarakan siapa saya dan siapa anak saya dengan pembuktian seperti akte lahir, surat kenal lahir, bil bond rumah sakit, gelang bayinya. Sampai foto-foto video semua saya utarakan di atas meja mereka dan akhirnya mereka pun bersikap baik, kooperatif, feedbacknya bagus. Nah dari situ penelusuran makin dalam lagi sampai saya datang ke DKI Pemprov untuk bagian catatan kependudukan sipil. Kebetulan rekanan ada di sana dan memudahkan saya untuk bertemu pimpinan langsung. Nah hal yang serupa saya lakukan. Saya berhasil mengutarakan semua dokumen-dokumen penting, pembuktiannya berhasil dibuktikan, divalidasi. Kurang dari 3 jam langsung dapat catatan pinggir pembatalan atau pengesahan lah jatuhnya. Pengesahan anak Nicole Georgina Campbell itu resmi anak saya, Ibu Niki Utami. Gitu. Jadi di samping adanya keabsahan, tapi saya juga melaporkan adanya tindakan penggandaan atau pemalsuan dari administratif Nicole Georgina Campbell. Seperti itu. Jadi manuver-manuver pembuktian itu saya lakukan di bulan September 2022. Setelah saya rasa ini mapan semua bukti-bukti yang saya punya, akhirnya di Oktober 2022 saya berani untuk mengajukan laporan ke polisi dan melaporkan pelaku. Berarti kan setelah dibatalkan, ini kan udah jelas ini, dibatalkannya yang sana ya kan, yang di Cikokol itu, dan punya Mbak Niki yang sah, gitu kan. Terus kenapa, apakah udah komunikasi dengan si mantan, terus mereka apa, sehingga gue harus laporin nih. Saya rasa dengan melihat etika mereka, saya bercerita. Saya melihat etika mereka kooperatif dikarenakan mungkin karena pembuktian itu berhasil divalidasi. Seperti buku paspor lama anak, itu saya punya. Pada hakikatnya kalau mau ganti paspor buku baru, itu kan buku lama pasti diminta sama orang dirjen imigrasi, benar bukan? Nah itu buku lama anak, paspornya saya punya. Jadi bukan hanya sekedar foto, video, tapi buku paspor, bil rumah sakit dari yang cuman kayak beli infusnya apa itu semua ada namanya gitu loh, nama Ibu Niki Utami, anak dari Ibu Niki Utami, Nicole tersebut gitu. Jadi memang saya berhasil mengutarakan yang sangat penting. Jadi belum sempat berkomunikasi dengan mantan? Tidak perlu kurasa. Oh, oke. Karena memang tidak pernah ada etikat baik sebelumnya. Oke, setelah melaporkan ketemu tadi kan mediasi? Itu pun setelah melakukan perjalanan panjang by law. By law way, I mean sesuai jalur hukum yang tepat dan normatif. Karena memang saya juga di bawah kuasa hukum, ada PH saya yang ikut berperan juga. Jadi memang tidak sembarangan sih untuk berjalan di jalan hukum tersebut. Tapi memang cukup panjang, hampir 1 tahun. Setelah habis diviralkan, di blow up, pihak Polres Metro Kota Tangerang berhasil menaikkan tahap atau level dari penyelidikan menuju ke sidik atau penyidikan dan akan siap untuk dilempar ke kejaksaan seperti itu, berkas-berkas.
Terus nggak ada komunikasi berarti? No, sampai sekarang ya dengan si mantan. Maksudnya kan, oke sorry apa di mediasi karena kan biasa ada begitu kan? Mereka merasa udah deh tolong apa tujuannya kan kita pengen dengar. Mungkin karena ini penantian saya selama hampir 3 tahun. Tidak diperbolehkan mereka untuk bertemu anak. Apapun itu alasan mereka tadi di sidang mediasi, jatuhnya panahnya menuju ke anak. Mungkin itu salah satu strategi mereka ya. Ini pakai bahasa mungkin, Yes. bukan ngejudge. Terindikasi adanya anak kami, Nicole Georgina, selama 3 tahun tidak boleh dipertemukan oleh Mr. D dan istrinya yang sekarang, saya kasih inisial U, Ya. itu tidak diperbolehkan dengan alasan-alasan yang tidak rasional. Jadi Mbak Niki nggak boleh bertemu anak selama 3 tahun. Berarti umurnya 10 tahun sekarang, 7 tahun bareng Mbak Niki. Iya. Jadi pada saat dari 7 tahun itu ke dia itu bagaimana dicurinya kah? Apa bagaimana Mbak? Awalnya gini Bu, Penasaran? kita nih betul. Kita nih negara kita kan pernah terjadi pandemi corona ya. Oke. Di Maret, kalau nggak salah saya mengingat Maret minggu kedua 2020. Maret 2020 minggu kedua itu terjadi corona dan ada yang namanya lockdown. Itu momen itu anak sekolah sekolahnya online ya. Ya. Nah itu dijadikan alasan. Oke. Alasan sampailah di menjelang 2021 alasannya berubah lagi. Oh, jadi dijadikan alasan dia nggak boleh pulang gitu ya? Di judge-nya corona itu penyakit curse illness, something like that. Akhirnya saya memaklumi, I put on excuse ya. Nah di tahun berikutnya itu alasannya mulai tidak rasional. Saya bilang, oh ini mempermainkan saya nih sebagai wanita yang melahirkan anak kami ya, misalnya anak saya dengan Mr. D. Iya. Tapi kelakuan Mr. D notabene berubah semenjak Nikah. dia menikahi wanita tersebut yang inisialnya U. Gitu. Dulu nggak begitu. Dulu sih fine aja dia di mamahnya gitu ya. Betul, bener banget Bu Kamel. Jadi waktu kami berpisah di 2018, pembagian jadwal ngasuh lah bahasanya itu cukup adil, cukup rasional karena Senin sampai Jumat di dedinya. Before finish class on Friday itu aku udah standby di depan kelas. Gitu. Ini perlu masyarakat Indonesia tahu ya bahwa Mr. D pernah ada loyalitas kebaikannya juga. Jadi tidak semerta-merta saya langsung ngejudge gitu aja. Ini fakta sebenarnya. Nah itu berseiring berjalannya dia pacaran dengan Miss U ya, dan akhirnya dia menikah Agustus 2020. Kalau nggak salah tanggal 29 atau tanggal 30-an gitu deh. Nah di situ tuh mungkin ya udah melarang-larang ya, memberikan masukan yang ya nggak bener lah ya, sebagai wanita tertanduk lah gitu ya di sana gitu ya. Jadi ya perbuatan melenceng banyak dan seperti itu ya. Gerah juga sih sebenarnya kalau membicarakan dia ya. Oke, aku tadi lihat ini ada penetapan ya. Nah ini katanya di sini dijabarkan bahwasannya dia malah ibu kandungnya ya. Iya. Seperti apa gimana? Boleh diceritakan? Oke. Ini ada penetapan kan? Penetapan nomor 511. Nah di sini kita tadi baca sama-sama ya. Tadi Mbak Niki juga jelasin. Apakah ini padahal salinan, maksudnya ini resmi, ya kan, tetapkan. Tapi kenapa ada kalimat-kalimat yang menurut Mbak Niki ini nggak adil, nggak benar gitu? Ada saksi yang tidak benar, Mbak Niki tidak kenal katanya, tapi mereka bersaksi seakan-akan kenal. Terus kedua ada juga si Miss yang tadi itu dinyatakan selaku ibunya gitu ya. Nah padahal di depan tadi udah dinyatakan DNA-nya Mbak Niki memiliki hubungan dengan ibu Niki. Tapi di halaman berikutnya ada mungkin kesalahan pengetikan, tapi buat saya itu cacat. Tetap saya bilang ini cacat. Ada mention statement di mana Ibu Liana Halim selaku ibu kandung gitu. Iya, yang sana selaku ibu kandung ya. Nah, gimana tuh Mbak? Kronologi dari surat penetapan 511 yang diangkat topiknya pada mediasi hari ini. Bukti-buktinya ada berupa foto, video, saksi fakta. Di nomor 5 ini.
bahwa setelah anak tersebut lahir, Ibu Niki Utami sudah meninggalkan anak tersebut dan sampai saat ini tidak pernah menghubungi pemohon untuk menanyakan kabar anaknya. Iya. Itu benar-benar Ya sakit lah ya hati kita. wah itu statement seorang ibu ya. betul di Dan luar ini tidak manusia. benar gitu kan. Benar. Sudah bukti-buktinya lengkap. Bahwasan sama dari umur bayi sampai 7 tahun sama Mbak Niki kan. Betul. Tapi sayangnya surat penetapan ini pernah menjadi surat yang sah. Nah sekarang kalau saya mau komplain, saya akan mempertanyakan kepada hakim tentang AL. Tujuannya apa? Kok bisa? Dan produk tersebut dikeluarkan oleh Pengadilan Jakarta Pusat. Waduh. Nah, bagaimana itu Pak? Berarti apakah ada something? Nah, di sini jadi terbuka ya. Ini Mbak Niki dapat setelah kapan ini? Saya telusuri sendiri. Oh, oke. Itulah hebatnya the power of mommy ya. Perempuan atau ibu kalau udah niat jadi intel lebih dari intel ya. Jadi kalau ibu yang benar gitu ya, ibu kandung ya, bukan artinya gadungan Iya. gitu. Terzolimi anak gue ya. Gimana juga apalagi saya lihat anaknya cantik banget Mas. Ya Allah. Kenapa ya Mbak Niki? Maksudnya dia udah nikah, yuk buat aja anak. Lo nggak usah ambil anak gue. Nah itu yang selalu dikatakan oleh suami saya sekarang ya. Kalau memang dia ingin menginginkan anak, seharusnya kan dia Buat aja. sendiri atau membuat aja atau adopsi aja gitu kan. Iya. Nah, mereka hebat biasa melakukan black way, jalan hitam seperti ini. Ini kan jalan hitam gitu. Iya benar-benar. Ini merugikan seorang ibu lah yang sah gitu dengan adanya ini. Merugikan banyak pihak sih. Ini pembelajaran, mungkin ini akan banyak kasus-kasus begini ya. Iya, kalau nggak ada yang speak up ya. Iya. Apalagi nih orang luar negeri berani juga ya. Iya. Ini kan negara Indonesia. Betul. Sebenarnya sih kalau kita bicara fakta ya, I will say yes dengan statement kamu terlalu berani. Tapi terlepas dari itu semua bukan bermaksud membela mantan ya. Saya tahu banget mantan saya seperti apa. 9 tahun, hampir 9 tahun kami rumah tangga dan sebenarnya kalau tipikal bule juga simpel-simpel aja sih. Sebenarnya ya kalau Ini sepertinya kayak diajarin ya. kita punya banyak teman juga ya di Bali ya yang menikah dengan western atau expatriat kan seperti itu. Tapi tidak pernah ada yang etikanya seperti itu gitu. Iya, memasukkan, Kayak masukkan, mengaku-ngaku gitu. luar negeri itu nggak berani, Tidak mereka pernah tuh seperti itu. takut. Nah. Ini ditetapkan Senin 27 Desember 2021. Ini pada saat mau COVID itu ya? Sudah COVID bu. Sudah COVID ya? Mau masuk COVID Delta itu. Oh, Yang lagi rawan-rawan itu orang-orang lagi lockdown. Di mana-mana banyak orang meninggal ya. Itu kan tapi dia masih gitu ya, masih sempat memasukkan, bertindak jahat. Terus apa lagi nih Mbak? Yang Mbak Niki pengen informasikan dan apa yang udah didapat untuk perjuangan ini? Yang Mbak Niki ingin informasikan, saya pribadi sebagai seorang ibu, juga sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum, saya sangat mengecam dan mengutuk perbuatan mereka. Saya tidak speak up di sini atas ego saya, tidak. Dan diangkatnya melalui podcast Ibu Amno, saya mohon perhatian untuk warga Indonesia untuk tidak ada lagi menggunakan cara-cara hitam seperti ini. Ini akan banyak mengorbankan karir petinggi-petinggi pejabat di instansi juga loh. Mau maaf gitu ya, mau ada intervensi berapapun, tapi ya kalau udah kena apesnya hati-hati. Gitu. Ini this is it, this is the moment, this is the apes moment buat mereka gitu loh. Jadi ya saya rasa jangan ada lagi lah kayak gini. Dia nggak tahu kalau ibaratnya kalau ibu tuh perjuangannya dilawan gitu ya, wah dia bisa jadi apa ya? Something yang kalau di India tuh dewa Durga ya. Nah, Mbak Dewi ya, Mbak Niki, seandainya nanti dipertemukan dengan anak nih di sidang, gimana tuh perasaannya? Apa tuh yang pengen disampaikan sama Nicole? Merinding aku. Merinding, pertanyaan itu sangat touching my heart ya, karena memang saya ibu kandung atau ibu biologis asli, bukan yang seperti ada di akte kelahiran yang mereka buat dengan serta-merta diganti labelnya ibu nama lain kan seperti itu, atau ibu yang di sana lah tepatnya seperti itu. Nah, anak Nicole anggaplah ya saya mami berbicara di depan kamera ya, di depan kamu gitu ya. Nah,
ini Mami, Nicole. Mami tahu nak, ini akan meninggalkan bekas dan jejak digital yang tidak pernah bisa dihapus, tidak pernah bisa hilang. Tapi Mami yakin di luar sana kamu nak ada pelita di hatimu. Kita udah 3 tahun loh nak nggak pernah ketemu. Apapun itu yang akan nanti dikatakan oleh ibu sambungmu di sana, kalau seorang ibu itu tidak akan seperti itu etikanya. Nanti Mami akan jelaskan pada saat kita bertemu. Jelaskan untuk persyaratan mendaftar sekolah itu menggunakan apa, berkas-berkasnya atau data-datanya. Nah data-data kamu nak diobrak-abrik sama ibu sambungmu itu. Diganti identitasnya nak. Jadi Mami minta tolong dengan sangat. Kalau memang kamu sekarang berpikir Mami yang tidak berdasarkan apa yang diomongin ibu sambungmu, tolong jangan didengar nak. Mami yakin masih ada pelita di hatimu. Kamu akan ditarik atau di-dragging untuk terindikasinya kamu dibawa kabur ke luar negeri dan tidak akan pernah ditemukan sama Mami lagi atau tidak akan pernah ketemu lagi untuk selamanya. Kalau Mamimu ini tidak berjuang untuk kamu, ya nak ya. Mami minta tolong dengan sangat kamu pahami ini baik-baik ya nak ya. Gitu aja sih. Kamu yang ngomong kayak sedih. Karena bener banget ya, ini apa ya, kayak gimana kita capek membesarkan lahirin itu kan nyatu banget sama diri kita. Tiba-tiba seenaknya aja udah mau ambil dan bener efeknya dia bisa dibawa ke luar negeri ya. Ya, benar Tuhan Maha. Karena belum sampai. Iya, cepat gitu loh, kamu tahu. Kalau mau masuk sekolah dengan data-data yang dia punya sekarang cukup kok. Bener nggak?